pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya mata kuliah perilaku organisasi ya. Belajar tentang apa sih di mata kuliah perilaku organisasi. Nah, saya akan menjelaskan sebagai berikut ini ya. Nah, ini adalah tujuan perkuliahan kita. Nah, kenapa sih kita belajar perilaku organisasi ya? Nah, ada berapa bentuk sih perilaku-perilaku dalam organisasi ya? Kenapa sih kita perlu pelajari? Untuk apa sih tujuannya? Nah, ini ya, teman-teman, tujuan perkuliahan. Nah, oke, Mbak Eka Yanti bisa minta tolong dibacakan. Halo Kakak Eka Yanti, tujuan perkuliahan kita, mana Kakak Eka Yanti ya? Halo Ibu. Ya, oke, silahkan dibacakan. Tujuan perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memiliki misi dan visi dalam mengelola sebuah organisasi, mengatur dan mengarahkan sumber daya organisasi yang berkaitan dengan SDM, dan pada akhirnya mampu mengevaluasi serta mengembangkan organisasi menuju tingkatan yang lebih baik. Oke, terima kasih Kakak Eka Yanti sudah dibacakan ya. Ya Ibu, sama-sama. Jadi pada mata kuliah ini ya, mahasiswa itu diharapkan mampu memiliki misi dan visi ya dalam mengelola sebuah organisasi. Bagaimana sih mengelola organisasi itu dengan baik ya, sesuai dengan visi misi ya yang sudah ditetapkan ya. Kemudian mengatur dan mengarahkan sumber daya organisasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia ya, SDM ya. Karena kalau perilaku organisasi itu kan terkait juga dengan perilaku sumber daya manusianya. Perilaku manajemen, perilaku uh, karyawan yang bekerja dalam suatu departemen ya biasanya ya, ataupun dalam suatu bagian tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian pada akhirnya perusahaan tersebut akan mampu mengevaluasi ya serta mengembangkan organisasi menuju tingkatan yang lebih baik ya. Jadi bagaimana sih kita bisa membentuk suatu organisasi itu ya, sehingga organisasi tersebut bisa dibawa menjadi suatu organisasi yang maju dan berkembang ya, menuju ke suatu tingkatan yang lebih baik ya. Tentunya disesuaikan dengan visi misi ya yang sudah ditetapkan perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Dalam menentukan visi misi ini juga harus ya diketahui ya dan disetujui oleh semua anggota organisasi ya. Jangan sampai ya visi misi perusahaan itu hanya diketahui oleh top manajemen saja ya. Namun seluruh anggota organisasi harus mengetahui visi misi dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, perilaku organisasi ini juga terkait dengan budaya kerja. Nah, gitu ya. Setiap organisasi atau perusahaan itu memiliki budaya kerja yang berbeda-beda ya, gitu ya. Jadi tentunya disesuaikan ya dengan bentuk usaha dalam suatu perusahaan tersebut dan juga disesuaikan juga dengan kebijaksanaan ya dari pimpinan ataupun kebijakan pimpinan gitu ya. Misalnya, ini saya kasih contoh ya. Suatu perusahaan A misalnya, menetapkan jam kerja gitu. Jam kerjanya itu jam 8. Nah, ada juga perusahaan B gitu menetapkan jam kerjanya itu jam 7. Jadi karyawan harus masuk jam 7 ya. Kemudian juga ada suatu perusahaan yang memiliki sistem shifting ya. Jadi shift ya. Ada shift 1, shift 2, shift 3. Itu ditentukan juga jam kerjanya. Nah, ini ya. Kebijakan penentuan jam kerja ini tentunya yang memutuskan adalah bagian struktural ya, ataupun manajerial ya gitu ya, yang pemangku kepentingan yang berhak memberikan keputusan ya, misalnya direktur, manajer, nah itu biasanya ya berdasarkan surat keputusan manajer atau surat keputusan direktur, nah itu biasanya seperti itu ya. Oke, itu adalah gambaran singkat tentang tujuan perkuliahan ya, teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya, nah ini metode pengajaran itu perkuliahan seperti biasa, kemudian kita juga ada diskusi ya, diskusi kelompok, kemudian ada juga penugasan ya. Tugas ini ada tugas mandiri ya, teman-teman mengerjakan tugas secara mandiri, kan kemudian ada juga tugas kelompok.
ya, teman-teman ya. Nah, untuk tugas ini biasanya saya akan memberikan tugas itu setiap selesai pertemuan, ya, gitu. Saya memberikan tugas kepada teman-teman dan saya juga membagikan modul ataupun buku ajar ya. Nah, di situ tuh merupakan rangkuman ya, rangkuman dari beberapa sumber atau beberapa buku gitu ya. Saya rangkum ya dalam bentuk buku ajar ya. Biasanya saya memberikannya itu per pertemuan ataupun per bab gitu ya. Nah, dengan begitu teman-teman akan lebih mudah untuk belajar ya. Nah, ini adalah daftar pustaka ataupun buku-buku referensi ya untuk belajar mata kuliah perilaku organisasi ya. Nah, teman-teman kalau ingin membeli bukunya boleh gitu ya, boleh silahkan kalau ingin membeli bukunya. Yang penting dibaca ya teman-teman, ini bukunya, buku referensinya ya sudah saya share di sini. Nanti saya bagikan PowerPoint-nya ya. Nah, namun jika teman-teman tidak membeli ya, saya sudah meringkasnya, merangkumnya dalam bentuk buku ajar juga ya. Nanti saya bagi ya, sudah saya share juga ya di link ya teman-teman, nanti bisa buka dan pelajari ya. Dan saya berikan juga nanti tugasnya ya. Tugasnya biasanya itu ya jawabannya ya ada di modul ya sudah ataupun buku ajar yang sudah saya share gitu ya. Nah, kenapa sih saya berikan tugas gitu setiap selesai pertemuan langsung saya kasih tugas. Nah, tujuannya agar teman-teman itu belajar untuk membaca, belajar untuk memahami materi yang saya berikan gitu ya. Nah, dengan teman-teman mengerjakan tugas ya, teman-teman tentunya akan mencari nih, apa nih jawabannya. Nah, tentunya teman-teman akan membaca materi yang saya berikan gitu ya. Lewat internet boleh gitu ataupun mencari jawabannya di modul saya, biasanya ada di modul yang saya berikan sih, cuman di bawahnya itu saya kasih daftar pertanyaan ya. Tujuannya agar teman-teman membaca ya, memahami materi yang sudah saya berikan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah beberapa materi ya terkait perilaku organisasi ya. Di sini ada pengertian dan fungsi studi tentang perilaku organisasi, ini pertemuan pertama, kemudian perilaku individu dalam organisasi, perilaku kelompok dan interpersonal, kemudian kita belajar juga kepemimpinan ya. Nah, kemudian setelah itu kita belajar juga terkait struktur organisasi, anatomi organisasi ya. Kemudian setelah UTS kita belajar pola organisasi, kemudian proses organisasi, kemudian imbalan ya, kemudian perubahan dan pengembangan organisasi, kemudian budaya organisasi. Itu pertemuan ke-15. Setelah itu ujian akhir semester ya. Ini adalah kurang lebih nanti ya materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah perilaku organisasi ya. Nah, ini adalah penilaiannya ya teman-teman ya. Nah, penilaian ini berdasarkan SK Rektor ya. Nomor 091 SK ini Romawi 10 2021. Jadi ini masih atas nama Pak Rektor yang lama ya, Pak Freddy ya gitu ya. Karena Pak Rektor yang baru itu belum mengeluarkan SK tentang perhitungan nilai ya. Jadi teman-teman itu kalau memberikan nilai ya, jangan berprasangka dosennya memberikan nilai ini sembarangan begini, jangan berprasangka seperti itu ya, karena kita memberikan nilai juga ada ketentuannya, ada aturannya seorang dosen itu ya, nggak semaunya sendiri gitu ya, semaunya dosen aja ini kasih nilai gitu, tidak ya, ini ada poin-poinnya, nilai UTS itu berapa persen, tugas berapa persen, UAS itu berapa persen poinnya, nih ada ketentuannya ya gitu ya, dari kampus ya, dari Pak Rektor ya. Nah, ini adalah poinnya teman-teman ya. Ada UTS, ini kan kecil banget nih ya. Ya, ini poin di sini ya. Nilainya ini, nilai akhir gitu ya. Ini kecil banget jadi saya ini. Nah, saya ringkaskan di sini. Nah, di sini juga ada teman-teman di sini grade-nya ya. Jadi mahasiswa itu mendapatkan nilai A itu berapa sih nilainya gitu. Kemudian B, nilai C, nilai D itu berapa. Nah, ini sudah ada ketentuannya ya, teman-teman ya. Tidak rekayasa atau karangan dosennya ya, tapi ada ketentuannya, ada peraturannya ya.
Kemudian untuk penilaiannya, di sini UTS 35%, tugas 30%, tugas itu terdiri dari dua, bisa tugas mandiri, bisa juga tugas kelompok ya. Kemudian ada ujian akhir semester itu 35% ya teman-teman ya. Nah ini adalah ketentuan di SK Rektor ya, yang masih rektor lama ya Pak Freddy ya, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan absensi ya teman-teman ya? Karena berdasarkan di SK di sini, absensi memang tidak masuk ya teman-teman, di SK di sini tidak ada absensi ya. Nah ini tidak ada di sini ya. Makanya saya masukkan ini tidak ada absensi ya. Namun di sistem yang baru ini, ya tahu-tahu kan teman ya, di situ tuh ternyata ya ada 4 poin ya teman-teman ya. Absensi, UTS, tugas, UAS. Nah, ini di sistem baru nih, Adlink ya, di Siakat. Nah, itu ada 4 kriteria. Nah, di situ saya belum melihat berapa prosentasenya, gitu ya, prosentasenya ada berapa. Tetapi penilaiannya di sistem Adlink atau Siakat ini ada 4 kategori ya, teman-teman ya. Ada presensi ya atau absensi, UTS, tugas, dan UAS gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ini absennya hanya 10% gitu ya. Jangan sampai ya gitu. Usahakanlah absen itu ya 90% gitu ya. Jangan sampai sering nggak masuk gitu. Nanti juga saya juga gimana ya memperjuangkan teman-teman gitu ya. Kalau nilainya mepet banget kok anaknya ternyata nggak rajin gitu. Kuliah sudah males. Apalagi kalau dosennya sampai nggak kenal mahasiswanya. Siapa itu aja nggak kenal gitu ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai teman-teman tuh nggak dikenal sama dosennya gitu ya. Orang jarang masuk gitu, bagaimana dosennya mau kenal, bagaimana dosennya mau sayang ibaratnya gitu ya. Masuk aja jarang, kelihatan juga enggak gitu ya. Siapa itu mahasiswa saya? Bukan, nah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita harus aktif ya, harus aktif gitu ya. Kemudian sering hadir, paham ya sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan terkait sistem perkuliahan atau penilaian? Cukup, Ibu. Cukup ya? Oke, ya siap. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya ke materi berikutnya. Nah, ini kita sudah masuk materi perilaku organisasi ya. Kalau pertemuan pertama seperti biasa ya, pengertian dulu apa sih yang dimaksud perilaku organisasi gitu ya, agar teman-teman lebih memahami terkait materi perilaku organisasi ya. Oke, saya minta tolong dibacakan gitu. Setiap pertemuan saya minta tolong mahasiswa membacakan ya agar teman-teman tuh lebih fokus gitu ya, lebih fokus dan terus menyimak ya, menyimak materi yang saya berikan gitu ya. Kakak Putri Zahwa bisa minta tolong dibacakan. Baik Ibu, ini ada pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi menurut Robbins dan Judge tahun 2011. Menurut Greenberg dan Barron, perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang orang pikirkan, rasakan, dan lakukan di dalam dan sekitar organisasi. Ya, oke, terima kasih Kakak Putri Zahwa sudah dibacakan. Jadi ini saya ulangi lagi ya, biar lebih paham ya. Jadi perilaku organisasi ini adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi ya, dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi ya. Jadi memang ada satu ilmu ya, ini adalah perilaku organisasi ya, nama ilmunya ini ya, untuk mempelajari perilaku-perilaku apa sih yang ada di dalam suatu organisasi ya, ataupun dalam suatu perusahaan. Jadi ini terkait dengan perilaku individu ya. Misalnya ini contohnya, langsung ke contoh saja ya biar lebih mudah ya. Jika kita memiliki karyawan ya, karyawan tersebut memiliki sifat atau karakter yang kurang baik ya, tentunya akan berpengaruh terhadap suatu organisasi ya. Makanya pada saat rekrutmen itu kan ada beberapa tes ya. Ada tes uji kompetensi, kemudian ada tes apa ya, teman-teman?
psikotes. Nah, gitu ya. Kemudian ada tes wawancara. Ini tujuannya apa? Untuk mengetahui bagaimana sih perilaku seorang individu tersebut. Nah, gitu ya. Biasanya yang kelihatan itu ada dari psikotes ya, dari wawancara. Nah, dari segi kesopanannya, attitude-nya seperti apa, kemudian ide-idenya, apakah dia memiliki suatu ide bisnis ataupun tidak, gitu. Cara dia menyampaikan ya gerak-geriknya ya gitu biasanya bisa terlihat nih seorang individu ataupun seseorang yang memiliki perilaku baik gitu, sopan ataupun yang tidak gitu, ya, tentunya akan tergambar pada saat dia itu kita wawancara ya, misalnya. Nah, kemudian berpendapat lain ya, ini ya, perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang orang pikirkan, rasakan, dan lakukan di dalam dan di sekitar organisasi. Ini ya, kita bisa mempelajarinya, perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu seperti apa sih? Nah, seperti misalnya ya, dalam suatu organisasi tersebut ya, memiliki dari budaya kerja, contohnya dari budaya kerja tadi sudah saya jelaskan dari di depan. Ya. Ada yang menerapkan jam kerja itu jam 7, ada yang menerapkan jam kerjanya jam 8, ada yang menerapkan jam kerja itu shift ya, 3 shift ataupun 2 shift ya. Kemudian bagaimana kalau ada karyawan yang terlambat gitu ya, tidak disiplin ya. Apa sih yang dilakukan dalam suatu organisasi tersebut gitu ya? Terkait dengan karyawannya yang kurang disiplinnya. Kemudian ada punishment ya gitu ya. Kalau dia tidak disiplin, nah nanti dari absensinya itu direkap, kemudian dia keterlambatannya berapa, nanti akan dikalkulasi gajinya, dipotong gaji, nah sekian keterlambatannya nanti dikurangi gajinya ya gitu ya. Ini adalah bagian akunting nanti ya, ataupun kepegawaian nanti yang menghitungnya. Nah, gitu ya, tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing ya, apakah yang menghitung nanti ke bagian kepegawaian gitu ya, ataupun yang mengkalkulasinya langsung bagian keuangan ya, terkait dengan penggajian. Nah, itu kebijakan masing-masing perusahaan ya, gitu ya. Nah, kemudian ada juga suatu perusahaan yang menerapkan bahwa setiap 1 bulan sekali, nah itu ya, ada monitoring dan evaluasi. Nah, gitu ya. Kemudian juga ada yang perusahaan, setiap perusahaan kan beda-beda ya, gitu. Ada yang setiap 1 tahun sekali, nah itu mengadakan family gathering ya, ataupun capacity building ya, gitu ya, untuk refreshing ya, misalnya setiap karyawan masa diminta kerja terus gitu ya kan, ada juga kita jalan-jalan gitu misalnya ke puncak gitu ya, ataupun ke Bali ya, ke Pulau Dewata misalnya ya, refreshing. Nah itu jadi perilaku organisasi itu setiap perusahaan itu berbeda-beda. Nah ini ya, jadi kita perlu mempelajarinya, kira-kira perilaku organisasi apa sih yang baik ya, perlu kita terapkan ya dalam suatu perusahaan, ataupun kalau kita memiliki usaha ya gitu ya, ataupun nanti teman-teman menjadi pengusaha sukses ya, membangun usaha dan usaha itu sukses, kira-kira perilaku organisasi apa yang tepat yang akan diterapkan di perusahaan yang akan saya bangun nanti. Nah ini ya, ini juga penting ya teman-teman ya, perilaku organisasi ya yang terbaik, yang tepat yang akan diterapkan. Nah itu ya, nanti kita akan belajar dalam mata kuliah perilaku organisasi ini ya. Ini juga terkait dengan kepemimpinan. Nah, ini ya, kira-kira pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa sih? Nah, gitu ya. Ya pemimpin yang dicintai ya oleh karyawannya sehingga bisa memotivasi semua karyawan ya untuk memberikan kinerja yang terbaik ya untuk perusahaan. Kira-kira seperti apa sih menjadi idola ya, idola seorang pemimpin ya, yang diidolai karyawannya ya, sehingga kalau pemimpin itu tidak hadir ya, ataupun tidak ada di kantor gitu, itu karyawan itu sampai merasa kehilangan gitu ya. Wah itu bos nggak masuk gitu. Coba kalau ada bos seru gitu. Coba kalau ada bos kita senang gitu ya, karena bosnya royal misalnya suka mentraktir contohnya. Nah itu ya. Nah ada juga seorang karyawan ataupun stafnya itu kalau ada bosnya itu merasa tegang gitu ya, merasa nggak enak hati gitu.
ataupun merasa takut ya ketemu dengan bosnya atau manajernya misalnya. Nah, itu ya. Nah, ini juga terkait dengan perilaku ya teman-teman ya. Perilaku individu yang dibawa ke tempat kerja. Nah, ini juga terkait ya. Nah, kalau bosnya galak gitu ya, bagaimana caranya ya membuat seorang pemimpin atau bos itu menjadi seorang yang lemah lembut, yang ramah ya gitu. Tentunya juga kalau terkait dengan bawaan lahir dari kecilnya atau dari bawaan lahirnya itu memang ya sifatnya keras, bagaimana ya gitu ya, bagaimana cara merubahnya. Nah, bagaimana cara membentuk ya watak atau karakteristik seseorang ya, dari seorang yang keras menjadi lembut. Nah, itu bagaimana strateginya. Nah, kita harus pelajari itu ya gitu ya. Jadi sebetulnya bisa dirubah ya seorang yang memiliki sifat keras gitu ya, bisa dirubah walaupun memang agak sulit ya kalau sudah bawaan lahir gitu ya, tapi insya Allah bisa gitu ya. Nah, itu bagaimana trik-triknya, kita harus bisa mempelajari ini ya, terkait dengan mata kuliah perilaku organisasi ini untuk membentuk suatu watak perilaku ya, individu, kelompok maupun organisasi ya, agar menjadi lebih baik. Tujuannya yaitu untuk kemajuan suatu organisasi ya, menjadi lebih baik, lebih maju dan berkembang. Nah, ini ya. Penting sekali ya teman-teman terkait dengan perilaku organisasi ini juga nanti terkait dengan pelayanan ya kepada customer ya ataupun pelanggan. Nah, gitu. Kalau perilaku organisasinya baik ya gitu ya, tentunya juga berdampak ya kepada customer ataupun pelanggan. Nah, tentunya pelayanannya ataupun istilahnya kalau ada customer ataupun pelanggan kita gitu, nanti kita bisa melayani, memberikan service ya, service excellent ya, yang terbaik untuk customer kita. Nah, itu ya. Ini juga terkait dengan perilaku organisasi. Bagaimana sih cara ya memberikan pelayanan terbaik ya kepada customer ya atau pelanggan ya dalam suatu perusahaan ya, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ya ataupun perusahaan yang menghasilkan suatu produk ya, gitu ya. Oke, untuk berikutnya di sini, maaf sebentar ya. Tujuan organisasi. Nah, apa sih tujuan dalam suatu organisasi ya? Oke, tadi ada Mas Komang. Halo Kakak Komang, bisa minta tolong dibacakan? Mana tadi Kakak Komang ya? Organisasi. Yang pertama, mencapai cita-cita bersama kelompok. Yang kedua, mendapat keuntungan pribadi. Yang tiga, memperoleh target pada waktu yang ditentukan. Yang keempat, mendapat pengakuan bagi anggotanya. Ya, oke, terima kasih Kakak Komang sudah dibacakan. Ya, Bu. Oke, dari ini adalah tujuan organisasi ya, untuk mencapai cita-cita bersama kelompok ya, itu udah pasti ya gitu ya. Nggak mungkin kita menjalankan organisasi itu sendiri ya, gitu ya. Harus memerlukan kerjasama ya dalam suatu tim gitu ya. Kemudian mendapat keuntungan pribadi. Nah, ini jadi selain keuntungan perusahaan juga keuntungan pribadi ini maksudnya ya. Setiap karyawan bekerja juga ingin mendapatkan gaji gitu ya. Kalau usahanya maju dan berkembang ya, ataupun kita bekerja dengan rajin ya, biasanya kan kita bisa mencapai target itu misalnya ya. Nanti juga ada bonus ya, ini juga terkait dengan kebijakan suatu perusahaan gitu ya. Misalnya kalau satu karyawan itu bisa mencapai target tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan, nah biasanya nanti akan mendapatkan bonus ya. Jika misalnya sebuah perusahaan ya, perusahaan jual beli kendaraan misalnya, kalau seorang sales itu bisa menjual misalnya satu bulannya itu 10 unit mobil misalnya ya, nanti akan mendapatkan bonus ya. Bonusnya berapa persen dari gaji ya, misalnya 20% atau 30% dari gaji ya. Ini ya, kalau sukses ya istilahnya dalam suatu kelompok tersebut ya, ataupun targetnya tercapai ya, tentunya nanti perusahaan akan memberikan bonus ya. Ada juga perusahaan yang rutin memberikan bonus ya setiap 1 tahun sekali. Nah, itu ya biasanya ada bonus ya. Gitu. Jadi tergantung dari kebijakan ya perusahaan masing-masing ya, karena itu tadi setiap perusahaan itu memiliki kebijakan dan perilaku organisasi yang berbeda-beda. Nah, itu ya.
Kemudian memperoleh target pada waktu yang ditentukan, kemudian mendapatkan pengakuan bagi anggotanya. Nah, ini ya adalah tujuan suatu organisasi ya. Nah, kemudian ada fungsi organisasi ya berkaitan dengan manajemen ya. Sini seperti ya teman-teman tentunya pernah mempelajari ya ilmu manajemen ya. Apa sih yang dimaksud manajemen ya? Di dalamnya ada planning, perencanaan, organizing, pengaturan, accounting, pelaporan, controlling, ini pengawasan ya. Ini adalah fungsi-fungsi manajemen ya. Kalau teman-teman sering mendengar ya di suatu perusahaan itu yang kacau ya, berantakan ya. Misalnya seorang customer atau pembeli itu ya memesan suatu barang gitu ya. Penanganannya tidak bagus ya, servisnya tidak excellent gitu. Customer atau pelanggan itu merasa kecewa ya. Kadang-kadang ada yang menyeletuk begini ya, manajemennya nggak bagus nih, jadi kacau berantakan gitu ya. Pesanan kita tidak sesuai ya dengan apa yang kita pesan, yang kita harapkan tidak sesuai ternyata gitu ya. Semuanya datang terlambat sehingga kita dirugikan. Nah, ini manajemennya nggak bagus. Apa yang dimaksud manajemen sih? Kita bilang manajemen apa sih ya? Ya ini fungsi ini perencanaan, pengaturan, pelaporan, pengawasan, planning, organisasi, accounting, controlling. Nah ini ya. Jadi fungsinya ini tidak bekerja dengan baik. Jadi nanti outputnya kacau gitu ya. Jadi tidak ada proses perencanaan dengan baik ya. Bagaimana proses bisnis ini terkait dengan mata kuliah pemodelan bisnis ya. Proses bisnis satu perusahaan itu ya, ataupun alur bisnis ya, tidak direncanakan dengan baik gitu ya. Jadi kacau ya, perusahaan itu kacau ya, alurnya tidak jelas gitu, prosesnya tidak jelas gitu, sehingga yang dirugikan adalah customer ataupun pelanggan gitu ya. Misalkan dalam bidang jasa misalnya ya, kita perhotelan contohnya ya. Nah, kita menginap di suatu hotel A misalnya ya. Nah, kita sudah dikasih nih ya kuncinya. Oh, ingin kamar yang bagaimana, VIP atau ekonomi ya, misalnya kelas VIP. Oh ya, kita kelas VIP tentunya range harganya tentunya beda dong dengan kelas ekonomi gitu ya. Misalnya kamar ekonomi sama kamar VIP contohnya ya. VIP itu biasanya kan lengkap ya. Ada televisi, kulkas gitu ya, tergantung harganya juga gitu ya. Kemudian showernya juga ada panas, ada dingin gitu ya, airnya gitu ya. Kita mandi gitu ya, lengkap di situ ya. Namun di situ kacau ya, ternyata tidak sesuai yang diharapkan ya, gitu. Kelas VIP itu yang kita bayangkan wah gitu ya, lengkap prasarannya, ternyata kelasnya itu tidak sesuai yang kita harapkan dan pelayanan juga tidak bagus gitu ya. Tidak disediakan sarapan gitu ataupun tidak ada layanan servis-servis yang lain gitu ya, kan kita merasa dirugikan. Nah gitu ya, tentunya kita komplain, ini manajemennya nggak bagus nih hotel ini gitu ya, kita kan kelas VIP gitu, kenapa pelayanannya seperti ini kelas ekonomi. Nah ini ya, yang dimaksud manajemennya itu apa gitu. Kadang-kadang ada orang gitu, manajemennya nggak bagus. Nah ini proses ini teman-teman ya, ini ya, ada planning, organizing, accounting, controlling nih. Perencanaan, pengaturan, pelaporan, pengawasan ini tidak dikelola dengan baik ya, sehingga manajemennya kacau gitu ya. Jadi ya suatu proses manajerial yang bagus ya, manajemen yang bagus itu sebelum kita melaksanakan ataupun menjalankan suatu usaha itu ada perencanaan yang matang, proses perencanaan yang matang ya. Bagaimana tidak hanya terkait dengan alur proses bisnisnya ataupun SOP ya gitu ya. Jadi ada proses bisnis, kemudian ada SOP ya, standar operasi prosedur ya ataupun prosedur ya. Kemudian selain itu juga ada keuangannya, ya, anggaran keuangannya ya, perencanaan keuangan, dan juga nanti perencanaan sumber daya manusianya. Nah, itu harus matang ya. Kemudian setelah itu pengaturan, nah organizing ya, ada struktur organisasi tersebut. Ini contoh mudahnya saja ya. Ada struktur organisasi, siapa yang menduduki bagian manajerial, kemudian staff ya, kemudian juga di bawahnya, jadi ada misalnya top management ya, middle management, lower management. Nah itu harus jelas ya, pengaturannya harus jelas. Kemudian yang menduduki bagian-bagian itu nanti siapa gitu. Kemudian dari
level pendidikannya nanti apa ya. Ya S1 itu misalnya manajerial gitu, yang duduk sebagai manajer gitu ya. Kemudian kepala bagian contoh ya. Kemudian kalau D3 itu stafnya ya. Kemudian SMA itu pelaksananya contoh, ini contohnya ya. Ini jelas ya. Jadi struktur organisasi jelas, siapa-siapa yang menduduki bagian-bagian itu jelas. Nah, ini ya. Kemudian ada juga proses pelaporan. Nah, gitu. Kalau sudah stafnya itu sudah disusun dengan baik, mereka diberikan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya jelas, gitu ya. Biasanya di situ ada ya. Misalnya bagian HRD, tugasnya nomor 1 sampai nomor 10 gitu contohnya ya. Nanti apa yang dilakukan pelaporannya itu tiap berapa misalnya berapa bulan sekali harus dilaporkan ya. Laporan A dilaporkan rutin sebulan sekali, laporan B triwulan gitu. Laporan C misalnya per semester dan sebagainya, itu jelas ya. Di situ ada SOP-nya dan juga ada istilahnya tugas dan tanggung jawabnya apa, bagian HRD contohnya ya, atau kepegawaian ya, itu sudah jelas ya gitu ya. Dalam perjanjian kerja biasanya itu ada gitu ya. Kemudian setelah itu ada juga proses pengawasan di situ. Nah, harus ada pengendalian ya teman-teman ya. Ada yang mengawasi ya. Jadi suatu pekerjaan itu akan berjalan dengan baik jika ada proses controlling ya, ada pengawasan ya gitu ya. Biasanya ini adalah kalau level lapangan gitu ya, staff atau karyawan lapangan itu ada supervisornya. Jadi ada yang ngawasi ya, apakah karyawannya itu atau bawahannya itu bisa bekerja dengan baik sesuai dengan SOP ya, atau sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau belum ya, belum bisa bekerja dengan baik, itu ada pengawasan. Kemudian kalau terkait dengan keuangan gitu ya, apakah ya keuangan tersebut ya itu dilaksanakan ataupun pengeluaran keuangannya itu sesuai dengan ketentuan ataupun terjadi pelanggaran-pelanggaran, itu harus ada pengawasan ya. Kalau tidak ada pengawasan, nanti tidak ada monitoring dan evaluasi ya teman-teman. Tidak ada timbal balik ya gitu. Apakah sudah bekerja dengan bagus atau tidak nih gitu. Nah, makanya ada di situ dalam pengawasan itu biasanya ada monitoring dan evaluasi. Nah, ini adalah bagian dari manajerial ya, teman-teman, proses manajemen. Jadi ada perencanaan, pengaturan, pelaporan, dan pengawasan. Ini harus bekerja ataupun dilakukan dengan baik ya, ini ya. Oke. Kemudian fungsi organisasi yang berkaitan dengan tujuan dibentuknya organisasi, ini ada fungsi pedoman, legitimasi, standarisasi, motivasi, rasionalisasi. Nanti teman-teman bisa baca di modul saya ya. Karena saya nggak sempat menjelaskan semua, sudah jam 21.06 ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca di modul saya ya, untuk lebih lengkapnya ya. Kemudian, apa sih pendekatan yang dilakukan ya, dalam perilaku organisasi ya. Kita bisa menggunakan pendekatan sumber daya manusia, kemudian pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas, dan pendekatan sistem ya teman-teman ya. Bisa juga teman-teman ini untuk lebih lengkapnya bisa baca di modul ya yang sudah saya share ya. Oke. Sebentar. Oh, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Saya kira sekian dulu ya kuliah yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan teman-teman ya? Untuk yang belum sempat saya jelaskan, nanti teman-teman bisa membaca ya di modul yang sudah saya share ya. Karena sudah jam 21.07 ini ya, jangan terlalu malam ya teman-teman, karena besok yang bekerja harus beraktivitas kembali dan juga harus segera beristirahat ya. Jangan terlalu malam begadang ya, karena tidak bagus juga untuk kesehatan ya teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya ya. Nanti setelah ini saya akan memberikan tugas ya. Nanti teman-teman saya kasih jangka waktu 2 minggu untuk mengerjakannya ya. Tugasnya tuh biasanya saya nggak jauh-jauh dari modul yang saya share ya.
teman-teman baca-baca kembali ya, untuk memperdalam materi yang sudah saya sampaikan, karena saya tidak bisa menyampaikan semuanya karena keterbatasan waktu. Jadi teman-teman nanti bisa membaca buku ajar atau modul yang sudah saya share ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Dan semoga untuk pertemuan berikutnya ya, 29 mahasiswa saya bisa bergabung semua. Ini satu yang belum gabung ya. Oke. Dan apa satu? Ya 2 ya berarti ya. Kan ini 28 ya. 28 itu dengan saya ya, ada 2 mahasiswa berarti yang belum bergabung ya. Semoga next ya minggu depan bisa bergabung semua ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.